Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I'm fine, and you? Selamat pagi, anak-anak kelas 5 semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Baiklah, bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Inggris. Hari ini kita akan mempelajari materi baru di lesson 3, yaitu tentang using there is dan there are. Dulu di kelas 3 dan 4 kalian sudah mempelajari penggunaan there is dan there are kan? Nah, pada hari ini kita akan membahas lebih lanjut tentang penggunaan there is dan there are tersebut. Baiklah, langsung kita mulai saja. Let's go! Read the sentence loudly. Mari kita baca kalimat yang ada di sini dan pahami baik-baik makna kalimatnya. There is a sweater in the rack. Ada sebuah sweater di rak. There isn't a sweater in the rack. Tidak ada sweater di rak. Is there a sweater in the rack? Apakah ada sweater di rak? Yes, there is. Ya, ada. No, there isn't. Tidak ada. Coba kalian perhatikan baik-baik kalimat yang ada di sini. Kalimat di sini menggunakan there is. Ya. Kemudian menggunakan there isn't, dan untuk pertanyaan di sini is there. Kemudian setelah yes there is, dan setelah no there isn't. Yang kedua, there are many books on that shelf. Ada banyak buku di rak itu. There aren't many books on that shelf. Tidak ada banyak buku di rak itu. Are there many books on that shelf? Apakah ada banyak buku di rak tersebut? Yes, there are. No, there aren't. Jika kalian perhatikan dalam kalimat ini menggunakan there are, kemudian many. Many artinya banyak. Kemudian untuk kalimat negatifnya menggunakan there aren't. Kemudian untuk kalimat tanya yang menggunakan are there. Kemudian yes diikuti dengan there are, dan no diikuti dengan there aren't. Ya, jadi pada hari ini kita akan mempelajari kalimat menggunakan there is dan there are serta bentuk negatif dan kalimat tanyanya. Kita lanjutkan kepada the structure of the sentence. Kita bahas struktur kalimatnya. Masih ingat ya, there is itu digunakan untuk benda tunggal, sedangkan there are digunakan untuk benda jamak. Untuk bentuk kalimat positif, perhatikan strukturnya. There diikuti dengan is atau are, kemudian diikuti dengan objeknya. Sebagai contohnya, there is a book on the bookshelf. Diingat-ingat ya, untuk benda berjumlah tunggal kalian menggunakan a. Ya, a sebuah. There is a book on the bookshelf. Kita lanjut ke bentuk kalimat negatif. There diikuti dengan isn't atau aren't, kemudian diikuti dengan objeknya. Ya. Jadi untuk negative form kalian menggunakan isn't atau aren't. Sebagai contohnya, there aren't books on the bookshelf.
There aren't. Di sini menggunakan aren't karena di sini books-nya ada s ya. S itu menunjukkan jumlah jamak ya. Jadi kalau ada kata benda diakhiri dengan s atau es, itu menunjukkan bahwa benda tersebut adalah benda jamak atau jumlahnya lebih dari satu. Kita lanjutkan untuk bentuk kalimat tanya. Untuk bentuk kalimat tanya, is atau are diikuti dengan there, kemudian objeknya. Jadi, untuk bentuk kalimat tanya, is dan are-nya tinggal dipindah ke depan, kemudian diikuti dengan there, kemudian diikuti dengan objeknya. Sebagai contoh, is there a book on the bookshelf? Apakah ada sebuah buku di rak buku? Perhatikan, di sini a book, bendanya satu, maka kalian menggunakan is pada kalimat tanyanya. Is there a book on the bookshelf? Ya. Jadi kalian perhatikan baik-baik dan kalian lihat nanti bendanya di situ benda tunggal atau benda jamak. Jika benda tunggal kalian menggunakan is, jika itu adalah benda jamak maka kalian menggunakan are untuk membentuk kalimat tanya ataupun kalimat positif dan negatif. Bisa dipahami untuk struktur dari kalimatnya. Jika sudah, let's practice. Complete the sentence using there is or there are ya. Jadi, kita akan melengkapi kalimatnya dengan there is atau there are. Nomor 1. Titik-titik a ruler in my bag. Di sini keterangannya a ruler, 1. Ada satu penggaris di tasku. Maka, apa yang kalian perlukan? There is atau there are? There is, ya. Karena di sini a ruler, maka untuk melengkapi kalimat ini kalian menggunakan there is. There is a ruler in my bag. Nomor 2, titik-titik many apples in the basket. Many, di sini keterangannya many, itu artinya banyak. Ada banyak apel di keranjang, maka kalian memerlukan apa? There are. There are many apples in the basket. Ya, karena banyak menggunakan there are. Number 3. Titik-titik some cakes on the tables. Some artinya beberapa. Ada beberapa kue di meja. Maka untuk melengkapi kalimat ini kalian menggunakan there are. There are some cakes on the table. Number 4. Titik-titik two vases in the living room. Two vases. Ada 2 vas di ruang tamu. Ya. Maka kalian memerlukan there is atau there are? There are. There are 2 vases in the living room. Sudah bisa dipahami perbedaan there is dan there are? Baik, jika sudah, today's assignment, tugas kalian pada hari ini adalah do the exercise on page 19 part C. Kerjakan latihan soal di halaman 11 bagian C. Kemudian do the exercise on page 20 part D from number 2 until 5. Kerjakan latihan soal di halaman 20 bagian D nomor 2 sampai 5 saja. Ya, di halaman 20 itu kalian mengubah kalimat dari bentuk positive form, kemudian ada juga yang negative form, dan ada juga yang membentuk kalimat tanya. Baiklah, itu saja pembelajaran hari ini. Jika ada materi yang tidak kalian pahami, boleh ditanyakan ke Bu Ilma. Okay, thank you for your attention and have a great day. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.